Oke, jadi saya mau ada satu pertanyaan juga yang udah masuk dari Jessica. Tapi sebelum ke Jessica, mungkin dari Jay mau ada tanggapan buat Irela tadi Ya, tentang itu ya, tentang orang yang cuti terus baru ketahuan masalahnya waktu dia manajernya ya, ngecek. ya, betul. Jadi umumnya kalau case kayak gitu tuh nyebutnya tuh langsung wah ada tim yang toxic gitu ya, atau fraud dan lain-lain. Cuman yang kita sering banget lupa itu eh, tindakan fraud atau tindakan-tindakan yang kurang tepat itu ya. Biasanya kan karena ada triggernya, yaitu ada kesempatan gitu. Jadi orang yang baik karena ada trigger, entah faktor eksternal karena kepepet masalah keluarga dan lain-lain, dan ada kesempatan yang dia lihat bisa jadi melakukan itu, apalagi kalau pada dasarnya sudah punya bibit-bibit toksik gitu. Yang bilang kalau di Evron ada report yang khusus untuk ngecek report perilaku toksik ya. Nah, cuman kenapa saya mau bahas ini, kita pingin share aja supaya kita nggak secepat itu ngejudge orang toksik. Karena gampang banget orang ngomong, ini toksik, itu toksik. Tapi sebentar, kadang kita lupa kalau sistem di tempat kita atau SOP kita tuh malah mengizinkan ya, secara nggak kita sadarin, perilaku-perilaku seperti itu muncul, kesempatan-kesempatan itu muncul gitu loh. Jadi itu, jadi untuk menjawab yang tadi ditanyakan oleh Bu Irela, bad hire dari staff atau manager, ya itu mungkin harus dilihat lah, kok bisa nggak dicek saldo dan lain-lain. Itu yang pertama, pasti dua sisi ya, kita nggak bisa cuma bilang mana yang salah, pasti ada something yang keliru dari the whole system di perusahaan itu. Jadi itu yang mungkin tambah dari aku, kalau ada kesempatan yang trigger itu bisa memicu perilaku seperti itu. Itu sih, Lin. Nah, iya ya, jadi mengingatkan juga kalau tetap harus ada pagernya gitu. Kita bisa melakukan semua yang kita bisa, tapi tetap harus ada pagar-pagarnya, nggak bisa hanya mengandalkan ini orang sudah bisa dipercaya. Karena trust itu tetap hal yang manusia ya. Jessica mungkin aku bacain, tapi nanti kalau itu boleh diceritain juga konteksnya ya. Jadi di kasus Jessica ini pertanyaannya adalah tentang pekerja yang bukan level staff, jadi di level pekerja harian. Kan kalau pekerja harian ya masuk akal kalau kita nggak pakai tes Kavlen, nggak mungkin proses rekrutmennya pun lebih simple. Karena mungkin dengan interview dan tes pun kadang diajak ngobrol aja agak kurang nyambung gitu ya. Antisipasinya gimana? Karena pernah ada pekerja harian yang ternyata provokator. Pengalaman pekerja harian gitu ya, mungkin ada di sini yang backgroundnya di mungkin manufaktur ya, yang akan banyak berurusan dengan kerja harian ya. Ada yang di bidang manufaktur, teman-teman di sini? Saya. Tapi kalau dari saya balik lagi, memang di kami pun pekerja hariannya nggak melewati proses rekrutmen dengan testing ya. Biasanya yang interview pun usernya, aku kebetulan manajer pabriknya, terus ya konfirmasi sama CEO sama saya, itu pun cepat gitu. Nah, tapi basisnya apa? Basisnya manajernya ini, manajer pabriknya sendiri udah paham banget tentang core values dan budaya di kita. Jadi dia tahu nih, ini pokoknya pekerja harian meskipun pekerja kasar harus komunikasinya jelas, jujur, dan apa ya? Jadi bilang komunikasinya tuh dua arah gitu. Mungkin dalam level ini seperti yang Mariko bilang, dia berani ngomong dan bukan cuma nerima-nerima aja, tapi di belakang ngomong jelek. Dan provokator sebetulnya intinya itu ya, ngomong di depan sama di belakang beda. Jadi kalau dari saya pengalamannya adalah itu yang dititipin gitu, dititipkan ke manajer atau ke usernya yang berinteraksi sama mereka sehari-hari. Cuman memang ini tricky ya menurut saya ya.
Mungkin dari yang lain ada yang mau sharing atau dari Jessica mau nambahin? Mungkin kalau dari aku karena yang pernah dialamin itu yang di level bawah yang akibatnya yang bikin perusahaan tuh ruginya bisa sampai ratusan. Wah, Gitu. dari satu orang ini. Ya, jadi karena satu orang provokator dan tergabung dalam itulah, nah terus dia mempengaruhi semua. Baiklah. Nah, padahal kalau kita interview waktu itu kan waktu kita masih perusahaan waktu masih kecil, jadi yang interview si bahkan pekerja kasar itu sempat ditanya sendiri kan. Nah, bahkan di momen itu dia lebih ke yang tipe kalau orangnya tuh kayak yang emang dari mukanya sebetulnya emang kelihatan ya kayak semacam kalau aku lihat tuh kayak pembunuh bayaran kayak gitulah, tapi cara ngomong itu halus. Terus waktu itu kayak dia minta tolong istrinya, lihat dulu kerjaan saya, istri saya lagi hamil, saya nggak ada uang, kita di sini ngontrak lah dan sebagainya kayak gitu ya, kayak orang ngikut lah, kita mau kasih berapa aja dia ikut, kamu bisa lihat kerjaan saya, tipikalnya kayak gitu sih. Ini kelihatan dalam berapa lama, terus dia tiba-tiba jadi provokator dan ke yang lain itu? 2 tahun, 2,5 tahun. Sebelum dalam beberapa bulan pertama benar baik-baik saja kerjanya. Benar, malah rajin banget, dia yang paling rajin. Ya bukan paling rajin lah, dia tergolong yang rajin. Kalau ada asosiasi memang agak sulit ya. Agak sulit. Cuman satu yang ini nggak tahu bisa diterapkan atau enggak. Kalau saya minta baik dari supervisor, asisten supervisor, pokoknya atasan langsungnya di perusahaan itu semua harus jadi mentor buat tim langsung di bawah dia. Jadi siapapun yang direct report itu mereka harus ketemu one on one setiap bulan. Nah di situ yang dibicarain itu lebih ke pribadi, lebih ke benar-benar mengenalnya lebih dalam ya. Mungkin malah yang diomongin tentang kerjaan itu lebih sedikit. Soalnya kemungkinan juga bisa jadi kayak yang tadi Jessica bilang, dia awalnya masuk dengan niat baik gitu ya, kerja baik, memang ada kebutuhan. Terus mungkin dengan perkembangannya, ya mungkin ada yang nggak nyaman dengan siapa dan lain-lain, malah jadi berkembang bibit buruk gitu. Kalau ada meeting one on one ini mungkin bisa ke filter nyampe sampai ke atas. Itu mungkin kalau sharing dari aku. Dari yang lain? Kalau aku mungkin nambahin, aku pernah dengar case memang yang seperti ini hanya karena iri ya, cemburu ya. Kadang cemburunya juga nggak make sense juga sih, karena hanya ya macam-macam lah case-nya gitu loh. Jadi kadang ya emang harus dilihat ya konteksnya gimana, dan mau sebagus kita sudah berusaha untuk kontrol dengan cara ada mentoring, coba ngajak ngobrol. Tapi ya kalau memang dasarnya ada nunjukin hal seperti itu, kalau aku juga ini tadi aku sempat ini ya ngobrol juga sama Arvin. Sebenarnya dari sharing hari ini juga artinya ada satu hal yang aku pelajarin ya. Ya memang at the end kita harus berani juga sih. Ya, kalau memang kita udah ngeliat ada tanda-tanda yang nggak oke, lebih tega dikit, jangan kasih kesempatan, udah langsung cut ya. Jadi mungkin awalnya baik ya, tadi yang Jessica bilang ya awalnya baik-baik aja, tapi begitu ada at some points ada situasi, entah faktor keluarga, ada kesempatan dari kantor kita yang nggak terlalu kuat menunjukkan bibit-bibit itu, kita juga mungkin harus tegas ya, kayak entah kasih SP dan lain-lain. Dan kalau memang sudah benar-benar kelihatan banget, jangan terlalu toleransi ya, karena at the end malah case-nya lebih besar lagi gitu. Jadi ya sedikit banyak belajar tentang risk management ya, jadinya ya nggak sih? Hiring ini juga tentang risk management gitu loh. Gitu. Mungkin dari aku itu ya. Sedikit tambahan untuk Jessica. Kadang-kadang unsur manusiawinya kita merasa kasihan itu bisa jadi boundaries buat kita untuk ngambil keputusan yang lebih masuk akal kayak gitu. Jadi kalau misalnya pada posisinya seperti itu, kalau menurut saya berpikirannya mungkin dibalik, artinya kalau misalnya karena awalnya merasa kasihan dan lain-lain, dengan segala problematika yang dia hadapi,
untuk saat ini mungkin yang bisa diambil adalah Jessica pada saat ini sedang menyelamatkan kapal yang lebih besar, penumpang-penumpang yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya membuang tikus yang ada di situ ya itu udah ya cut aja gitu, karena di sini yang sedang diselamatkan adalah jumlah penumpang yang lebih banyak daripada satu orang. Menurut saya sih seperti itu, dan itu fair untuk orang banyak daripada kapalnya tenggelam hanya karena kesalahan yang dibuat oleh satu orang tersebut, si Jessica. Jadi ya caranya tetap elegan, ada step-step yang diikuti secara legal, hukum dan lain-lain itu diikuti dengan sesuai. Tapi pada akhirnya memang ya kalau mesti dibuang, saya pikir sih memang harus dibuang orang-orang yang seperti itu. Oke, dari teman-teman mungkin ada, kalau belum mungkin boleh minta Mariko share one last wisdom ya for tonight untuk kita semua. Silakan Mariko. Sorry. Again, saya masih pikir, saya termasuk saya sendiri, saya suka dimarahin juga sama Aida juga, gitu ya. So when we are talking about talent itu tuh kita masih ngelihatnya sebagai komoditas sih. Jadinya kayaknya we are not really take a lot of time gitu untuk even job spec-nya aja, untuk understanding sebenarnya kebutuhannya itu kemana gitu ya, untuk buat even apa aja yang harus dia kerjakan, kemudian outputnya harus seperti apa gitu ya. Job specification-nya aja juga kita males ya untuk itu lakukannya ya. Jadi kita minta aja sih HR-nya suka-suka dia aja ditulisin gitu ya, yang kayak gitu. So even saya sendiri adalah suka merasa bahwa kalau kita ngomongin soal beli mesin gitu mungkin lebih kitanya lebih gampang ya, spesifikasinya jelas. Spesifikasinya jelas, apa semua jelas, you can go mau warna ini warna itu semua kita catat, kita tahu perbedaannya. Tapi more than we are talking about talent, kita males ya untuk lakukan itu ya. Jadinya mungkin kalau kita memang, saya nggak tahu ada berapa banyak orang di sini yang jadi leader yang nggak backgroundnya HR. Nah mungkin yang kalau saya belajar mengetahui saya punya weakness. Jadi kalau weakness saya bukan orang people banget gitu ya. Orang-orang yang tahu saya benar-benar saya orang angka bener gitu. Jadi saya bukan people person sama sekali. Jake suka ketawa-ketawa juga sama saya. Dia tahu sekali saya siapa gitu. Nah, kalau saya udah tahu saya bukan people person gitu ya, kamu harus benar-benar dibantu sama orang yang people person banget gitu, yang bisa bantuin gitu. Nah, saya kebetulan benar-benar selalu dapetin orang-orang yang ngebantuin saya gitu untuk bantuin di weakness saya gitu, yang kayak gitu. Jadinya mungkin kalau di Anggo Venture kita dengan Aida gitu, kalau di JEC juga saya ada orang-orang saya juga gitu. Nah, I think we need to actually to find kalau kitanya bukan orang yang perfect dan kita nggak terlalu nggak peduli gitu ya dengan talent kita gitu, kita harus dijaga sama orang yang lebih peduli dari kita gitu. Nah, dengan dijaga dengan orang-orang ini, dia akan bantu kita pada waktu melakukan analisa pada pengambilan talent, kemudian juga kita akan lebih lakukan assessment. Kemudian satu lagi juga due diligence juga gitu ya, ada background check-nya juga gitu ya. Karena manusia dia punya pattern-nya. Jadi kalau pattern-nya kita udah tahu dari perusahaan yang lama, harusnya kita udah tahu apakah dia orangnya cocok apa enggak gitu sama kita gitu ya. Nah, mungkin harus ada orang yang bisa jaga gawangnya gitu di perusahaan kita gitu. Nah, saya sih daripada mencoba kita menjadi orang yang sangat punya frekuensi yang sama dengan pakar HR, lebih baik kita tahu bahwa itu adalah weakness kita, dan kalau kita weak di situ, kita dijaga sama orang yang mengerti gitu, yang benar-benar percaya dengan betapa human capital itu adalah sangat penting gitu untuk perkembangan perusahaan gitu ya. Kalau dari pembicaraan kita bisa hari ini juga bisa ngerti kayak Among
kayak Arlene, kayak Dandi sama Aida itu benar-benar orangnya manpower, benar-benar orang yang benar-benar based on talent gitu ya. So I think I need to ask you to kita benar-benar harus ngerti itu. Kalau kita sebagai leader, kita tahu weakness kita apa, kita gampang untuk cari siapa yang bisa bantu kita ya. Tapi kalau kita ngerasa bahwa kayaknya kita capable deh, tapi selalu bolong-bolong, wah itu another problem ya kayaknya. Jadi itu kita juga harus ngerti juga siapa kita, apa kekuatan kita, weakness-nya di mana, dan kita dibantu sama orang yang jauh lebih pakar di situ gitu ya. Kalau itu kita bisa dijaga, I think kita bisa lebih efisien sama lebih efektif. I think in many ways kita sebagai leader harus tahu di mana kita very strong, mana kita weak, dan kita harus minta tolong sama orang gitu. I think itu sih the whole wisdom. Gak ada yang perfect in whole 100% tuh di all area tuh, I think hampir gak ada lah gitu ya. Itu dari saya. Thank you, Arlene. Thank you Mariko, dan rasanya itu jadi fitting close buat kita hari ini ya, karena untuk growing kita bukan cuman membantu orang lain untuk grow, dan itu intinya kenapa human capital bukanlah komoditi, bukan lagi human resource gitu ya, tapi human capital, dan juga itu adalah jalan ke depan buat kita sendiri masing-masing. Dari mengenal diri sendiri, dari mengenal orang lain, dari situlah kita dan dimanapun kita berada itu bisa tumbuh. Thank you so much Mariko, dan semoga sesi hari ini buat teman-teman yang ikut, thank you buat yang ikut sampai akhir, bisa jadi dapat satu insight, ada satu takeaway yang jadi bekal buat kalian. Kalau bersedia boleh share juga di chat apa takeaway hari ini, dan sebelum kita mungkin mau foto dulu, nanti ada housekeeping notes dari Pak J, silahkan. Sebelum kita tutup, ini sedikit ada pengumuman buat teman-teman. Jadi event hari ini nggak akan stop di sini aja. Jadi kita masih akan ada rangkaian event yang akan berjalan selama setiap bulan akan ada. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali tahu tentang Kaplan, terus mau diskusi, mau tanya-tanya, boleh save barcode ini, bisa kontak tim kami, atau kayak yang memang sudah pernah kontakkan dengan saya, boleh nanti japri-japrian ya. Itu untuk pengumuman pertama. Nah, acaranya yang hari ini kita kasih judul sebenarnya nggak cuma tahu ya. Dengan tujuan apa? Ya kita tuh nggak cuma tahu aja. Karena sering banget kita udah tahu beberapa informasi, tapi tahu aja tuh nggak cukup. We need to learn ya, kita perlu apply, kita perlu belajar, dan salah satu cara belajar yang kita percayai ada dengan cara apa? Dengan kita berbagi, kita sharing. Orang lain bisa dengar cerita kita, temanya nanti ada berbeda ya. Ya, jadi supaya itu mengingatkan kita untuk ya knowing is not enough lah, tapi apply apa yang kita pelajarin, apa yang kita tahu, itu akan jauh lebih berguna. Nah, karena itu akan ada lagi sesi berikutnya dalam rangkaian nggak cuma tahu, itu nanti di tanggal 23 Januari, tepat 1 hari sebelum konsernya Coldplay ya. Jadi buat teman-teman silakan join. Ini untuk pendaftaran silakan scan barcode bisa, atau enggak nanti kalau yang sudah bergabung di WhatsApp group kita juga akan blast. Silakan daftar, silakan gabung. Topiknya di tanggal 23 Januari itu kita akan bicara juga satu topik yang cukup umum ya, di mana banyak yang mungkin hire orang atau sudah ada posisi manager, tapi kok kayaknya masih nggak pas ya, gitu. Nah, karena bisa jadi kita dapatin talent yang manager tapi rasa supervisor, atau malah kita punya supervisor tapi rasa manager gitu loh. Nah, ini kita akan coba bahas, dan narasumbernya adalah Bu Lisya. Ini salah satu teman saya juga, mungkin di sini beberapa kenal. Jadi beliau ya backgroundnya kita bisa bahas ya. Tapi dia punya capacity dan pengalaman
yang cukup banyak di bidang financial, gimana reshaping the company, transforming industry. Jadi kita juga minta untuk sharing dong gitu di tanggal 23 Januari jam 7 malam. Ya, jadi silakan scan barcode ini buat kalau mau daftar, di screenshot dulu juga boleh. Nah, yang terakhir pengumuman. Nah, bagi yang sudah pernah tahu Kevlon, kita kan rutin akan ada bedah report. Jadi bedah report terdekat itu akan ada di hari Selasa dan Rabu depan. Jadi ini sesi yang memang dikhususkan buat membahas case study. Jadi kalau tadi kita di sesi ini kan sempat ngomongin tentang contoh hasil pengukuran ya. Nah, di sesi bedah report itu akan lebih spesifik, siapapun yang memang punya case yang sudah diteskan Kevlon bisa bahas di sini. Bisa daftar, nggak ada case pun nggak apa-apa, dengerin aja nggak apa-apa, karena bisa jadi pengalaman-pengalaman yang dibagikan, kemudian case study dari hasil pengukuran kandidat, bisa jadi kita akan ngalamin sendiri juga. Nah, ini nanti akan di-blast juga oleh tim. Kalau misalnya ada yang mau scan barcode dulu untuk daftar juga silakan, mau screenshot juga boleh. Ya, jadi itu mungkin housekeeping informasi. Kita di tahun ini akan lebih sering mengadakan event-event dengan tujuan untuk learning, supaya kita bisa lebih grow lah ya tahun ini. Itu mungkin dari aku. Ini Jay, setauku juga untuk peserta ini ada free trial report. Yes, Itu boleh share lagi gimana caranya mungkin buat teman-teman yang belum dan mau coba free trialnya. Ya, kalau yang untuk free trial, kebetulan kemarin waktu pendaftaran ya, nanti juga bisa dari barcode ini, siapapun yang daftar dari sini ada kesempatan untuk free trial. Jadi nanti bisa scan, daftar, di sana ada pilihan. Kemarin kalau nggak salah yang sudah ikutan daftar juga ada pilihan ya, mau ikut trialnya atau enggak. Itu bisa. Nanti kita bisa ingetin lagi, kita bisa share link trialnya buat teman-teman. Oke. That's all from me, Lin. Baiklah, kalau gitu, thank you sekali lagi buat semuanya. It's an honor to be here with you guys. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau misalkan ada yang bisa kita sharingkan, kita collabkan, feel free to reach out. Thank you buat Mariko terutama yang udah bagi-bagi dengan sangat generous insight-nya di hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di next session Tidak Cuma Tahu.